Pemirsa, lantas bagaimana kesiapan layanan telekomunikasi dan internet untuk pelaksanaan pemilu digital di tahun 2024 mendatang? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong. Selamat siang, Bang Usman. Baik, Bang Usman, terkait dengan pengusulan penerapan e-voting untuk pemilu 2024, seperti apa teknisnya? Apakah ini e-voting yang sudah ada saat ini atau model voting digital seperti yang dilakukan beberapa negara lainnya? Iya, jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam konteks ini posisinya adalah mendorong kemudian mempersiapkan ya kalau memang pemilu 2024 nanti ingin menggunakan e-voting, ingin menggunakan teknologi digital. Kita persiapkan. Ya, soal kesiapannya seperti apa? Pokoknya kita mempersiapkan baik dari sisi, terutama dari sisi infrastruktur. Ya, kita punya program hingga 2024 ini menyambungkan daerah-daerah yang masuk kategori 3T maupun bukan 3T dengan jaringan internet. Artinya kalau memang undang-undang mengamanatkan dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ingin mengadakan atau melakukan e-voting atau pemilu secara elektronik, maka kami harus siap ya, kami harus siap dari sisi infrastruktur. Nah, soal modelnya seperti apa itu memang tergantung pada penyelenggara yang harus didasarkan kepada undang-undang. Bisa e-voting, ya bisa e-counting, ya bisa parsial, ya misalnya bisa saja nanti untuk 2024 kita akan lihat kesiapannya seperti apa, ya, dan kemudian undang-undangnya membolehkan atau tidak begitu ya, undang-undang pemilu dalam hal ini, walaupun keputusan MK sebetulnya membuka ruang bagi penggunaan teknologi dalam pemilu ya, cuma masih memang dipakai dalam pilkada. Nah, untuk pemilu serentak nanti di 2024 ini tergantung pada undang-undang dan penyelenggara pemilu. Bisa saja nanti modelnya parsial. Yang banyak didorong sebetulnya adalah rekapitulasi. Ya, misalnya kita sebut e-rekapitulasi, rekapitulasi secara elektronik. Ya, karena kita tahu di pemilu 2019 rekapitulasi ini yang paling merepotkan ya, sehingga kita mendapat kabar di berita-berita disampaikan bahwa banyak petugas yang kelelahan, ya kemudian sakit, bahkan meninggal dunia. Ini diproses rekapitulasi. Bisa saja nanti di 2024 kita awali dulu dengan e-rekapitulasi, tetapi belum e-voting misalnya. E-counting bisa saja kita mulai ya penghitungannya. Ya, ini sangat tergantung pada penyelenggara pemilu, kesiapan penyelenggara pemilu, dan tentu saja tersedianya undang-undang yang mengizinkan atau membolehkan bahkan mengharuskan pemilu secara elektronik. Kominfo sendiri ini harus siap ya, harus siap kalau memang diinginkan di 2024 kita melakukan pemilu secara elektronik atau e-voting. Begitu kira-kira. Baik, Bang Usman, terkait dengan infrastruktur yang sudah tadi Anda katakan bahwa juga harus menjangkau kawasan 3T, bahkan juga kawasan di luar 3T. Sejauh ini datanya sudah cakupan untuk jaringan akses internet sudah berapa wilayah, berapa titik, Bang? Iya, masih ada beberapa wilayah 3T yang belum terkoneksi dengan internet. Kita punya roadmap hingga 2024, kita berharap ya, kita berupaya keras ya agar semua terkoneksi seluruh Indonesia. Presiden ini kan sudah mencanangkan transformasi digital, dan transformasi digital itu salah satunya adalah melalui penyiapan infrastruktur digital. Presiden menginginkan no one left behind, artinya tidak boleh ada yang tertinggal, tidak bisa menggunakan jaringan internet. Nah, kita siapkan sampai 2024 itu kita punya roadmap-nya, dan kita menginginkan semua wilayah Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Baik. Apakah untuk infrastruktur ini bisa dicapai sesuai dengan tanggal pemilu nanti di bulan Februari 2024, Bang? Ya, kalau misalnya undang-undang dan penyelenggara pemilu menginginkan itu, memprogramkan itu, mau tidak mau kita harus siap. Ya, kita harus siap. Kominfo harus siap dengan infrastruktur teknologinya begitu. Baik dari sisi
infrastruktur digital misalnya BTS, kemudian fiber optik. Ya. Kita juga harus siap dengan aplikasinya. Ya, Kominfo akan memprovide aplikasinya, ya aplikasi e-voting atau e-rekapitulasi atau e-countingnya kita harus siap kalau memang diinginkan oleh undang-undang ataupun penyelenggara pemilu. Sejauh ini sudah berapa persen progres untuk persiapan e-voting nanti kalaupun jadi, Bang? Oh, kalau e-voting ini kan sangat tergantung ya pada penyelenggara dan undang-undang. Kalau Kominfo persiapannya, saya kira kita tanpa e-voting pun kita harus mempersiapkan infrastruktur ini begitu ya. Terutama BTS, misalnya fiber optik, ini sudah kita siapkan ya. Kalau aplikasi saya kira tidak terlalu lama bisa kita siapkan kalau memang undang-undangnya ataupun penyelenggaranya menginginkan itu begitu, menginginkan ada e-voting di 2024 walaupun ada yang mengatakan ya banyak yang mengatakan kita belum siap kalau di 2024. Kenapa? Karena memang belum ada undang-undangnya ya. Kalau kecuali direvisi. Ini baru bisa undang-undangnya dan mengizinkan kita untuk melakukan e-voting, maka mau tidak mau seperti saya sampaikan tadi, Kominfo harus menyiapkan infrastrukturnya baik aplikasi maupun infrastruktur digital seperti BTS, fiber optik dan lain-lain ya. Jadi ini sangat tergantung, kita bisa kebut itu begitu loh. Kalau memang kita mencanangkan ingin melaksanakan pemilu secara elektronik di 2024. Ya cuma tadi itu banyak pendapat yang mengatakan kita belum perlu begitu kan. Kita tidak bisa dan lain sebagainya begitu. Belum bisa, bukan tidak bisa. Di 2024 mungkin di 2029 baru kita siap ya. Tetapi saya kira ide untuk pemilu menggunakan teknologi digital ini sudah harus kita wacanakan terus-menerus karena makin banyak negara yang sudah menggunakan pemilu secara elektronik. Misalnya Estonia, kemudian India juga sudah mulai. Filipina, negara tetangga kita sudah mulai. Ya, kita bisa melakukan studi banding. Menteri Kominfo Pak Joni Plate mendorong KPU untuk melakukan studi banding ke negara-negara yang sudah melakukan pemilu secara elektronik supaya kita bisa belajar begitu, mempersiapkannya juga seperti apa. Baik. Bang Usman, kita tahu selain jangkauan, tapi yang juga menjadi persoalan juga terkait dengan speed internet atau kecepatannya. Apakah ini bisa dipenuhi kalau dari data yang sebelumnya yang kami paparkan tadi akan dibangun dua satelit begitu yang akan dipasang oleh Kominfo HTS. Ini sejauh ini seperti apa upayanya, Bang? Ya, kalau satelit kan satelit Satria 1 yang sudah kita bikin ini 2023 ini sudah on ya, sudah bisa dipakai. Nah, pemilunya 2024 ya kan begitu. Satelit Satria ini tentu saja tidak bisa menjangkau seluruhnya karena itu kita kan menggunakan berbagai jenis teknologi. Tadi BTS lewat satelit, kemudian juga kita menggunakan backbone ya, fiber optik. Jadi segala instrumen teknologi digital itu kita pakai ya kalau memang ini kita ingin melaksanakan pemilu secara elektronik. Kendati seperti saya sampaikan tadi, ini memang transformasi digital kita lakukan. Ya, jadi paralel transformasi digitalnya jalan, kalau nanti misalnya pemilunya mau elektronik, kita sudah siap jadinya begitu. Baik. Bang Usman, tadi di pemaparan sebelumnya. Kecepatan ya, soal kecepatan ya kita ini kan sudah 4G ya rata-rata ya, 4G bahkan di beberapa tempat sudah bisa 5G ya, misalnya kemarin di Mandalika ketika ada penyelenggaraan MotoGP kita sudah pakai 5G itu walaupun masih sifatnya experience. Nanti di G20 kita sudah bisa pakai 5G begitu loh, 5G experience. Nah, jadi kalau soal kecepatan sebetulnya kita tidak ragukan karena 3G kan mau kita hapus ya, 3G mau kita hapus, sudah kita hapus di beberapa wilayah, yang kita pakai justru 2G, nanti 4G dan 5G begitu. Baik. Bang Usman, terkait dengan pemaparan kami sebelumnya bahwa pengamat politik ini mengatakan bahwa masih belum memungkinkan untuk melakukan e-voting di 2024 karena kemungkinan juga ada beberapa hal, salah satunya upaya untuk peretasan. Sejauh ini seperti apa yang dilakukan Kominfo untuk mengantisipasi adanya upaya peretasan kalau terjadinya nanti e-voting dilakukan? Iya, kalau peretasan kita memang harus memproteknya ya. Kita punya undang-undang misalnya undang-undang PDP yang masih didorong terus ya. Kemarin juga dalam rapat kerja Kominfo dengan DPR ini juga sudah disinggung ya. Kita sekarang ini kan sudah dipanja, ada panjanya begitu. Nah, kita menghormati panja. Nah, ini bagaimana
Misalnya kalau kita mau melakukan e-voting, ya mau tidak mau undang-undang PDP ini, perlindungan data pribadi, harus segera disahkan. Ya supaya kita punya instrumen untuk mengurangi, menghindari peretasan misalnya hacker begitu ya. Walaupun sebetulnya kita juga sudah punya aturan ataupun undang-undang yang mencoba ya memproteksi data pribadi ini ya, ada instrumen ya, ada mulai dari peraturan pemerintah, kemudian juga ada peraturan Menkominfo misalnya. Ini sebetulnya ada, tetapi akan lebih kuat kan kalau ada undang-undang. Itu dari sisi undang-undang. Yang kedua juga dari sisi teknologi ya, kita terus memperbaiki teknologinya. Kalau nanti memang kita mau e-voting, maka mau tidak mau kita harus siapkan teknologinya begitu. Kita sudah pernah sukses misalkan Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi ini ya sudah coba diretas ya, tetapi tetap kita bisa proteksi itu ya. Yang bocor dulu itu kan bukan Peduli Lindunginya, tapi e-hack-nya begitu. Dan itu e-hack yang sudah kita transfer ke Peduli Lindungi, yang sudah kita tidak pakai lagi itu yang bocor itu begitu. Kemudian yang ini kan soal NIK presiden ya, yang ada memang terbuka di KPU waktu pendaftaran calon presiden waktu itu begitu. Jadi kita ini sudah bisa, misalkan Peduli Lindungi itu relatif itu terproteksi begitu dari peretasan. Jadi kita artinya bukan hal yang harus kita khawatirkan begitu, karena kita punya pengalaman sukses dalam melindungi aplikasi PL begitu, Peduli Lindungi. Baik, artinya dari infrastrukturnya sudah siap dan kita harapkan ada inovasi-inovasi lanjutan untuk mensukseskan adanya e-voting atau pemilu digital di 2024 mendatang. Terima kasih Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat.